Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Irmaini Hasibuan, CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Balai, berasal dari SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai. Saya Pojia Sinaga SPDMM, CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Balai dari SMP Negeri 10 Kota Tanjung Balai. Saya Sri Kurnia Ayu Marpaung, CGP Angkatan 11, berasal dari TK Negeri Pembina, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Po. Salam Bu Ir. Ini siap ini jadi coach. Ya, Oke Bu. Nah ini ya, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya amati ya pada waktu Bu Po meng-coaching ya. Apakah tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian juga Bu Po bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu. Nah, dan juga saya akan melihat bagaimana respon coach nanti atas pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, Bu Po, pertanyaan saya, kompetensi apa yang akan Bu Po kembangkan pada waktu pengcoachingan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya terhadap pengcoachingan saya nanti Bu, yang pertama sekali adalah hadir sepenuhnya. Jadi kalau kita hadir sepenuhnya, kita tahu masalahnya, karena kehadiran kita dengarkan. Jadi memang 100% kita itu hadir sepenuhnya. Dan dari hadir kita sepenuhnya itu kan Bu, nanti kita itu akan adanya fokus yang paling kita utamakan. Karena kalau kita fokus, kita dengarkan apa sih coach kita yang ngomong, berarti nanti kita memahami apa yang akan diceritakannya, apa yang akan dikeluh kesahkannya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu nanti Bu, saya itu sebagai pendengar yang baik. Saya dengarkan baik apa yang harus yang saya dengarkan itu memang benar-benar semuanya permasalahan yang akan dibicarakan oleh si coach saya. Dan yang ketiga itu Bu, nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi dengan pertanyaan berbobot saya itu nanti bisa membawakan daripada hati naluri dari si coach saya menyampaikan permasalahan apa yang akan disampaikannya kepada saya. Dan yang untuk selanjutnya itu saya rasa saya itu nanti mendengarkan dengan teknik rasa. Iya, dengan teknik rasa ini nanti kan kita mengetahui bagaimana nantinya si coach akan menyampaikan sesuatunya terhadap apa yang akan dibicarakannya. Gitu ya. Oke. Kompetensi yang sudah Ibu kembangkan tadi ya, yang mana yang mau spesifiknya yang mau Ibu kembangkan lagi tuh? Saya mau spesifiknya kalau yang tadi yang mendengarkan dengan baik, bertanya dengan bobot, kan gitu Bu, sepenuhnya dan fokus. Tapi diantaranya itu yang keempat itu Bu, tadi saya katakan, ya. Karena saya mengambil dengan spesifiknya itu mendengarkan dengan rasa. Nah, itulah yang akan saya kembangkan nantinya sepenuhnya terhadap coach saya. Oke Bu. Oke. Nah, indikator yang Ibu inginkan nanti dalam pengcoachingan itu terhadap coach itu apa, Bu? Indikator yang saya inginkan nantinya terhadap coach saya itu adalah saya sangat berharap nanti coachingnya yang saya itu nantinya dapat menggali ide-ide dalam dirinya sehingga dia bisa menyampaikan sepenuhnya permasalahan dirinya, apa yang akan diceritakannya. Jadi semuanya itu nanti saya gali daripada ide-idenya. Itulah yang saya inginkan Ibu. Jadi Ibu berharap nanti indikator yang tercapai, coach bisa menggali ide-ide dalam dirinya sendiri ya Bu ya. Iya. Sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Iya Bu. Oke Bu Po, silakan memberikan coaching kepada coach tersebut. Nanti kita akan bicara lagi ya Bu setelah pengcoachingan tersebut. Ya Bu, saya permisi dan saya akan mengcoaching daripada coach saya Bu ya. Iya. Oke Bu. Oh Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Po. Apa kabar? Sehat Bu Po. Bu Po apa kabar? Baik, kalau saya biasa aja. Gini Bu Sri,
wajahnya nih agak beda daripada yang biasa. Ada apa tuh? Kurang ceria kan Bu? Iya. Agak kurang bersemangat kan? Nah, Ih, gimana lah Bu Ha? Saya ini merasa kurang bersemangat lah karena peserta didik saya itu kurang bersemangat mereka mengikuti pembelajaran mengenal angka. Dengan pembelajaran yang saya sajikan, dengan media yang saya sajikan, mereka nampak kurang tertarik sehingga pembelajaran mengenal angka itu tidak tercapai. Itu ya Bu Isri ya. Iya. Oh itu yang bikin wajahnya agak Iya kan, saya pikir kenapa sih, ada apa sih kok sampai kayak gini gitu Bu. Jadi kalau udah seperti itu, keresahan hati Bu Sri, apalah yang Ibu Sri harapkan dari yang kita bicarakan ini? Saya berharap agar peserta didik saya itu kembali lagi lah seperti biasa, maunya lebih lagi bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Gitu ya, lebih biar semangat begitu Iya. ya, apalagi dia anak-anak ya Iya. kan, tahu lah anak si Ibu kan di sekolah Ibu juga ya kan. Iya, Ibu. Iyalah. Jadi bagaimana perasaan Bu Sri melihat kondisi daripada murid-murid Ibu itu? Yang jelas ya perasaan saya itu sedih dan merasa gagal sebagai seorang pendidik, karena pembelajaran yang ingin dicapai itu banyak anak-anak yang tidak tercapai dalam pembelajaran mengenal angka itu gitu Bu. Itu ya, karena tidak tercapai rasanya. Iya, tak tercapai kan. Sebenarnya memang sih bukan hasil yang kita perhatikan pertama, proses, tapi dalam proses itu mereka saja sudah tidak bersemangat. Jadi bagaimana dengan hasilnya? Kan seperti itu Ibu. Apa faktor-faktor penyebab anak-anak tersebut itu bisa seperti sekarang ini, perubahan daripada minat untuk mengikuti pembelajaran itu Bu Sri? Kalau saya lihat ya mungkin media pembelajaran yang saya tampilkan itu kurang menarik sehingga daya tarik untuk mengikuti pembelajaran pun berkurang begitu. Itu ya penyebabnya. Iya. Ya. Karena kan peserta didik ini kan memancing minat atau keinginan mereka kan dari apa yang kita bawa ke sekolah, apa yang kita sajikan dalam pembelajaran seperti itu Ibu. Gitu ya. Iya Ibu. Mungkin beda ya sama saya. Saya kan di SMP. Bu Sri pula dia apa ya? Iya Ibu TK. Jadi begininya Bu Sri, mendengarkan daripada keluh atau keresahan Bu Sri ini kan gitu ya. Jadi apa yang dapat Ibu lakukan? Yang Ibu lakukan itu pada anak-anak murid Ibu itu? Yang saya lakukan ya mengubah media itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih berinovasi lagi, agar memancing daya tarik peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan media pembelajaran yang bervariasi, yang berinovasi. Jadi mereka langsung tertarik dan merasa ingin tahu itu apa sih. Dari situlah memancing mereka untuk mengikuti pembelajaran. Rupanya kemarin itu anak-anak itu belajar dengan media apa? Jadi untuk Ibu Obat sekarang pakai media apa gitu? Saya menggunakan itu medianya yang monoton ya Bu. Monotonnya saya gunakan memang kartu angka juga, tapi bentuknya ya biasa aja, segi 4 gitu. Mungkin nanti saya coba membuat dari tutup botol, atau saya melakukan kalau kemarin itu saya menggunakan kartu angka dengan menunjukkan aja ini angkanya ini. Mungkin nanti saya buat seperti permainan ya kan Bu, dimana mereka akan menggali harta karun, tapi dibuat angka itu di dalam tutup botol seperti itu. Permainan gitu Iya, ya Bu. iya. Jadi mereka itu lebih gembira mungkin ya. Ibaratnya seperti mencari-cari Iya, gitu. mencari di pasir gitu Bu. Jadi nanti saya timbun kartu angka yang dari botol itu, saya sembunyikan di dalam pasir. Nanti mereka mencari angka gitu Bu. Ya. Jadi Ini ada lombanya juga. itu gitu. perbedaannya Bu ya. Iya. Kalau gini Bu, kan tadi ada perbedaannya sudah Ibu katakan tadi. Iya. Bu Sri ya kan. Iya. Yang saya harapkan gini Bu Sri, yang saya mau tanyakan, di level berapa sih keresahan hati Bu Sri ini terhadap anak-anak Ibu Sri ini?
Kalau umpamanya adalah levelnya itu 1 sampai 10, mau level berapa ibu lihat daripada anak-anak ibu itu yang keresahan pembelajarannya itu yang menurun gitu Bu? Oh, dengan keadaan yang sekarang saya lihat peserta didik saya yang kurang tertarik mengikuti pembelajaran itu, saya melihat mereka berada di level 3. Kenapa gitu di level 3? Karena dari sekian banyaknya siswa saya atau peserta didik saya, lebih banyak yang tidak mengikuti, tidak tertarik, sehingga lebih banyak juga yang tidak mengenal angka tersebut. Oh gitu ya Bu Sri. Jadi gini Bu Sri, kalaulah kan udah ibu umpamanya tadi kan saya minta contoh tadi Iya. Ibu. Ada contohnya tadi ibu berikan. Kalaulah sudah contoh yang ibu berikan itu ibu buat kan gitu, ibu bayangkan di level berapa yang ibu harapkan anak-anak ibu itu gitu. Karena udah dibuat tadi media bervariasi tadi, mungkin ada perubahan ya. Mungkin saya lihat peserta didik saya itu berada di level 8. Kenapa gitu kan? Karena tidak semua secara instan peserta didik itu mampu mengenal semua angka dari 1 sampai 10. Palingan dari satu orang peserta didik bisa juga 5, bisa juga 3. Dan untuk perubahan mengikuti pembelajaran itu, saya melihat mereka berada di level 3. Kenapa gitu di level 3? Karena dari sekian banyaknya siswa saya atau peserta didik saya, lebih banyak yang tidak mengikuti, tidak tertarik, sehingga lebih banyak juga yang tidak mengenal angka tersebut. Oh gitu ya Bu Sri. Jadi gini Bu Sri, kalaulah kan udah ibu umpamanya tadi kan saya minta contoh tadi Iya. Ibu. Ada contohnya tadi ibu berikan. Kalaulah sudah contoh yang ibu berikan itu ibu buat kan gitu, ibu bayangkan di level berapa yang ibu harapkan anak-anak ibu itu gitu. Karena udah dibuat tadi media bervariasi tadi, mungkin ada perubahan ya. Mungkin saya lihat peserta didik saya itu berada di level 8. Kenapa gitu kan? Karena tidak semua secara instan peserta didik itu mampu mengenal semua angka dari 1 sampai 10. Palingan dari satu orang peserta didik bisa juga 5, bisa juga 3. Dan untuk perubahan itu kan tidak langsung instan, perlu tahapan-tahapan lagi Bu. Gitu ya Bu Sri. Jadi keinginan Ibu Sri itu, anak Ibu Sri itu umpamanya di level 8. Iya, di level. Apalah yang rencana Ibu Sri untuk lakukan supaya mencapai daripada level 8 itu kepada anak Ibu itu? Selain merubah atau membuat media pembelajaran lebih bervariasi dan berinovasi, saya akan menyemangati dengan memberikan motivasi dan apresiasi seperti kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun semangat, seperti kamu anak yang hebat, diberi jempol, diberi tepuk tangan apabila mereka berhasil dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dan untuk anak yang belum berhasil juga tidak juga dikecilkan, tetapi dibangun dengan kata-kata motivasi, kata-kata positif yang membangun, seperti itu Ibu. Oh itu yang Ibu lakukan itu sudah bagus itu Bu. Kalau seperti itu Ibu buat kan gitu ya Bu, mungkin anak-anak itu bisa lah mencapai level yang Ibu inginkan. Mudah-mudahan gitu. Ibu. Itulah yang Ibu harapkan kan Iya. gitu ya Bu ya. Jadi kalau sudah Ibu buat seperti itu ada perubahan seperti yang Ibu katakan tadi, yang Ibu ceritakan tadi ya kan, ada perubahan atau apa bagaimana levelnya itu kan gitu. Jadi yang mana lah Bu Sri lakukan, yang Ibu lakukan yang paling utama untuk merubah anak-anak itu. Apa yang paling utama lah yang Ibu lakukan? Tahap yang pertama Ibu lakukan seperti Ibu katakan tadi. Sebelum merubah media pembelajaran tersebut, saya perlu kan mencari informasi terkait dengan media pembelajaran itu kan, dan saya akan mencari dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat, maupun mencari di media sosial tentang pembuatan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Bu. Ibu kaitkan ke IT lah itu Iya, ya Bu. Terus Bu, Ibu kan mau merubah ya Bu ya, merubah daripada media, merubah anak, sistemnya semuanya tadi seperti yang Ibu ceritakan tadi, ya kan?
apakah ada umpamanya yang berkaitan yang bersangkutan dengan ibu untuk membuat suatu perubahan ini Oh, yang pastinya di dalam proses pembelajaran ini ya Bu ya? Yang pastinya saya akan melibatkan keluarga sekolah, terutama teman sejawat ya Bu, dalam membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Serta juga kita berkonsultasi juga bersama kepala sekolah. Kita kan butuh juga masukan dari atasan seperti itu Ibu. Gitu ya. Sepertinya apa yang saya katakan tadi, udah Ibu katakan ya, dengan udah mulai penuh semangat ya Bu ya. Iya, Bu. Untuk yang Ibu katakan tadi, untuk anak itu dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Kapan lah nanti, kapan yang harus Ibu lakukan waktunya ini untuk merubah proses pembelajaran anak ini? Kapan waktunya? Ayo. Saya melakukan perubahan itu secepatnya lah Bu, karena hal yang baik itu tidak perlu ditunda-tunda, lebih cepat kan lebih baik. Oh, kalau sudah waktunya seperti secepatnya, saya tunggu itu ya Bu ya. Bu, iya. Biar supaya ada hasil, umpamanya supaya apa cerita yang kita ceritakan kemarin gimana kepada anaknya, kan gitu ya Bu ya. Kalau sudah seperti itu, adanya yang Ibu harapkan waktunya itu, saya tunggu dengan jawabannya. Ya, saya tunggu apa yang akan Ibu berikan, biar kita bincang-bincang lagi mengenai siswa Ibu, mengenai siswa saya, kan gitu Bu. Iya, Bu. Jadi sepertinya ini kan saya lihat sudah mulai ada ya, daripada wajahnya cerah kembali dari hasil yang kita apakan ini kepada Ibu. Makanya kalau guru seperti Ibu ini kan harusnya smile, senyum ya Bu. Jadi macam mana perasaan Ibu sudah kita bincang-bincang lah sedikit, atau kita ngobrolkan yang ini? jelas perasaan saya menjadi lega dan senang ya Bu, karena kalau saya sendiri memikirkan beban itu saya rasa berat. Iya. Tapi dengan berbicara dengan Ibu, bercerita dengan Ibu, beban itu rasanya bisa dibagi, dan ide ataupun ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang tidak terpikir jadinya terpikir gitu kan. Gitu ya Bu. Iya Bu. Nah, ada yang Iya. membukakan peluang, harus seperti ini. Iya. Jadi yang tidak terpikir dan akhirnya terpikir Iya. gitu Bu. Semoga yang kita pertemuan ini, kita bicarakan ini membuat hati Ibu Sri lah lega sedikit untuk anak-anaknya. Dan Iya, ke depan nanti sama-sama lah kita tengok, kita lihat kan gitu ya Iya, Bu ya. Oke lah kalau kayak gitu Ibu Sri, sudah aman sudah rasanya ya kan Bu Sri. Iya Bu. Karena Ibu Sri pun saya lihat udah gelisah, udah ada tuh menjemput. Iya Bu. Oke lah kalau begitu, dulu kan apa yang harus semua Ibu kerjakan ya kan. Iya Bu. Saya pun juga begitu. Nanti lain kali waktu kalau ada keresahan Bu Sri ya ungkapkan. Assalamualaikum Bu Po. Waalaikumsalam Bu Ir. Oke, tadi saya sudah mengamati Bu Po ya dalam mengcoaching Bu Sri. Saya lihat Bu Po mengcoaching itu sudah bagus ya. Ini ada yang mau saya tanyakan nih terkait indikator ketercapaian. Apa yang sudah Bu Po lakukan nih? Yang sudah saya lakukan saat saya pengcoachingan daripada Ibu Sri tadi Bu, yang sudah saya lakukan itu adalah keterkaitan indikator ketercapaiannya itu, dimana pada saat pengcoaching itu saya melakukan dengan menggunakan alur tirta. Ya. Jadi pada saat pengcoachingan tadi sama Ibu Sri, alur tirta itu saya gunakan diawali dengan saya memberikan suatu pertanyaan dengan adanya tujuan kepada Ibu Sri, terus identifikasinya, terus adanya lagi yang saya gunakan seperti rencananya, aksinya, dan dimana juga saya pertanyakan mengenai pertanggungjawabannya, sehingga pada saat saya pengcoachingan itu Bu, jadi semua apa yang saya pertanyakan itu sehingga Ibu Sri menceritakan masalah-masalahnya, dan dapat juga Ibu Sri itu dari cerita masalahnya tadi menggunakan alur tirta tadi, Ibu Sri juga mendapatkan dan menemukan solusi apa yang terhadap permasalahannya tadi Bu. Itu dia. Jadi Bu Po saat ini setelah Bu Po melakukan coaching, kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Po tingkatkan nih? Yang saya tingkatkan itu adalah kompetensinya, yang perlu saya tingkatkan
lebih memahami lagi daripada proses alur Tirta tadi dalam proses saya pengcoachingan. Mana tahu nanti ada pengcoachingan yang akan datang, jadi alur daripada Tirta itu saya jalankan lagi daripada prosesnya itu, Bu. Iya. Jadi kompetensi dari coaching tersebut seperti hadir sepenuhnya itu sangat penting kan Bu Po. Iya. Kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Po, saya rasa Ya, Bu, di kompetensi yang Ibu katakan tadi juga sudah saya lakukan, Bu. Iya. Kehadiran sepenuhnya, mendengarkan dengan rasa, memberikan itu. Tapi kan yang saya apakan itu mengenai alurnya, Bu. Mengenai ke alur tirtanya, Iya. gitu, Bu. Ya Bu Po ya, terima kasih sudah memberikan coaching kepada Bu Tri. Ya, Bu, saya pun juga terima kasih kepada Ibu Irma.